Bab 885. Putra Suci Denny. Erik dengan penuh usaha menelan pil itu, kemudian dengan suara kecil menjawabnya, lalu dia segera jatuh pingsan. Suatu keajaiban jika Erik dapat bertahan hingga saat ini di bawah tekanan pergerakan langit. Meskipun dia memiliki banyak cara, namun saat ini kekuatannya terlalu kecil untuk menghadapi pergerakan langit. Ekspresi pada wajah Jedi pun berubah lagi, segera melangkah dengan cepat ke depan, mengangkat Erik yang jatuh di tanah dengan satu tangan, memeriksa nafasnya, lalu menemukan bahwa Erik sedang berada dalam keadaan koma yang parah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan pil mujarab itu, kemudian menaburkan obat itu di tubuh mereka, segera berjalan pergi dengan cepat. Setelah 5 menit kemudian, suasananya kembali bergejolak, tampak ada sesosok orang yang muncul di balik hutan. Pria jangkung itu telah muncul kembali, dengan wajah muram, dia berdiri di lahan terbuka. Menatap sekelilingnya dengan penuh penyesalan di matanya. Seharusnya dia mati. Aku telah tertipu oleh pria sekarat itu. Erik, orang ini sungguh sangat licik. Pria itu mengertakkan giginya, dipenuhi dengan rasa kesal. Ketika dia pergi melarikan diri tadi, tiba-tiba rasa gugup dalam hatinya perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, dia baru tersadar bahwa jika Erik menjadi dirinya yang hanya memiliki kekuatan terbatas seperti itu, maka dia tentu tidak akan pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Erik. Di antara 100 pejuang kebanggaan, kultivasi pria jangkung itu adalah yang terlemah. Karena Erik dapat melihat formasinya secara keseluruhan, jadi dia dapat tahu bahwa kultivasi yang dirinya miliknya itu tidak kuat. Lalu mengapa Erik dapat membiarkan dirinya pergi? Satu-satunya alasannya ialah karena Erik sedang berpura-pura. Namun, ketika sudah mengerti akan hal ini, pria jangkung itu segera berbalik, namun itu sudah terlambat. Erik telah terluka parah, jadi dia tidak bisa pergi jauh. Pria itu mengertakkan giginya, segera menuju ke tempat di mana Erik berada sebelumnya. Dia merasa semakin kesal ketika mendapati ada keringat yang membasahi tanah itu. Dia memijakkan kakinya, lalu dalam sekejap menghilang. Pada saat yang bersamaan, arena pelatihan yang sangat luas itu, sungguh tak tertandingi dengan dunia yang lain. Bagaimana, apakah kamu sudah menemukan Erik? Urto menatap seorang pemuda dengan penuh cemas. Haf yang juga berdiri di dekatnya, menatap pemuda yang ada di depannya itu. Sungguh beruntung mereka dapat berada di posisi yang sama begitu memasuki wilayah rahasia, terlebih lagi, orang yang satu lagi ialah putra suci ke-6 Sekte Wendao. Dia adalah putra suci yang ahli meramal yaitu Denny. Kak Feng, bersabarlah, kekuatanku ini tidak sama seperti dengan ayahku. Meski hasilnya akurat, namun ini akan memakan banyak waktu. Wajah pemuda tampak cerah, kecerdasan pada matanya tampak begitu jelas. Sambil menatap cangkang penyu yang berputar-putar itu, dia memberi penjelasan sambil tersenyum. Putra suci, seperti kamu yang tahu, orang yang ingin kami lawan adalah Erik. Jika dia pulih, maka kami akan sulit berhadapan dengannya. Handi berkata. Bahkan jika dia telah terbunuh oleh orang lain, kami pun akan merasa tidak puas. Karena kami berdua telah bersumpah untuk membunuh Erik dengan tangan kami sendiri, jadi kami meminta pertolonganmu untuk meramalkan hasil akhirnya secepat mungkin. Urto berkata. Baiklah, hasilnya sudah nampak. Denny tiba-tiba berkata, menyuruh kedua orang itu untuk melihat ke arah cangkang penyu itu. Cangkang penyu yang berputar itu perlahan-lahan berhenti, dalam sekejap terdapat 2 berkas cahaya di atasnya. Denny pun mengulurkan tangannya, lalu sinar itu masuk ke dalam jiwanya. Denny yang sedang mengucapkan mantra, tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggambar lingkaran udara dengan jarinya. Dia tampak seperti sedang membelah ruang, lalu kemudian muncullah ruang lain pada lingkaran itu.
Meskipun itu tampak tidak jelas, namun suasana dalam ruang itu dapat terasa. Ya benar, aku dapat merasakan keberadaan Erik. Urto berkata dengan penuh semangat. Di mana ini? Handi dengan terburu-buru bertanya. Denny pun hanya tersenyum, tidak memberikan jawaban. Urto pun dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan beberapa batu roh kepada Denny. Putra suci, kamu sungguh bijaksana. Masih dapatkah kami berhutang padamu? Handi mengerutkan alisnya. Hehe, maaf, aku tidak berani melanggar aturan ayahku. Denny pun mengambil batu itu, lalu berkata sambil tersenyum. Pergilah ke sana, di sana terdapat lembah yang berjarak ratusan kilometer. Denny menunjuk ke arah timur. Putra suci mengangguk, lalu tiba-tiba menuju ke suatu arah. Kemudian Denny pun segera mengikuti mereka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman puas. Putra suci yang lainnya masuk ke dalam sini untuk mendapat peluang, namun dirinya datang hanya untuk bermain. Dua orang yang ada di depannya itu memiliki banyak uang, sehingga Denny harus mengikuti mereka, karena hanya dengan demikian dia mungkin akan mendapatkan uangnya. Pada jarak 600 km di depan, terdapat sebuah lembah. Di sana terdapat hentangan pegunungan, juga terdengar suara monster-monster yang terus-menerus berseru. Dapat terasa aroma kuat di tiap lembah itu, membuktikan bahwa jelas sekali terdapat monster tingkat tinggi. Jadi yang memegang pedangnya, segera terbang menyusuri jalan. Saat ini, pakaiannya berlumuran darah, nafasnya tidak teratur. Terdapat puluhan monster yang meraung mengejarnya, mereka berjarak 100 kaki darinya. Jika bukan karena Jadi telah meningkatkan kultivasinya dengan Erik di Sekte Wan Lian, lalu juga menguasai teknik pedang, maka Erik pun tidak dapat berjalan sampai sejauh ini. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Jadi mengatupkan giginya, menghajar monster tingkat tinggi yang ada di belakangnya, lalu menempatkan Erik di depan lembah. Kemudian tanpa diduga tiba-tiba suasananya penuh dengan kehampaan. Sebenarnya Jadi tidak mengerti mengapa Erik menyuruhnya untuk pergi ke dalam pegunungan itu, lalu meletakkannya di bawah tanah. Jelas-jelas di sini sangat berbahaya, bahkan terdapat banyak monster yang tidak bersahabat. Namun Jadi tahu bahwa Erik sedikit lebih bijaksana dari dirinya, jadi tanpa berpikir dua kali, dia segera melakukannya. Hoam! Ketika terdapat beberapa monster yang datang mengejar, dalam sekejap mereka tidak dapat tahan merasakan aroma para penyusup itu. Mereka pun mengeluarkan raungan, merasa diri mereka tak tertandingi, lalu membuat tanah bergetar. Salah satu monster yang tampak setinggi gajah itu, tiba-tiba menemukan bahwa Erik hanya tergeletak di tanah, segera berlari mendekatinya, menghendusnya, kemudian menunjukkan ekspresi lapar, lalu menelannya. Selama mengunyah, monster itu tidak menggigitnya. Monster itu tidak terlalu peduli, karena di dalam perutnya terdapat cairan korosif, yang dapat mencerna benda-benda kecil. Tapi tentu saja, semua ini hanyalah pemikiran makhluk itu. Setelah menelan Erik, dia akan segera pergi dari tempat itu. Sial, bukankah Erik sedang terluka parah? Bagaimana dia dapat bertemu dengan monster-monster itu? Beberapa menit kemudian, ketika Wurto dan yang lainnya telah tiba, dia pun tidak dapat menahan tetapi mengerutkan alisnya. Diperkirakan bahwa dia telah menggunakan monster yang ada di sini untuk melarikan diri dari kejaran kita. Handi berkata, mereka juga telah pergi jauh-jauh ke sini, membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Tapi semakin dekat dengan lembah itu, kekuatan para monster itu semakin besar, sehingga mereka pun merasa sangat kesulitan. Bagaimana kalau kita meramalkannya lagi? Aku rasa Erik tidak dapat berjalan menuju lembah itu. Begitu merasakan suasana yang mencekam pada lembah itu, mereka pun menjadi gelisah, lalu Wurto berkata dengan ragu-ragu. Hei kalian, apakah kalian ingin meramalkannya lagi?
Begitu mendengar bahwa ada kesepakatan bisnis, Denny pun dalam sekejap datang menghampiri. Sebelumnya, Denny tertinggal jauh di belakang. Dia pun tidak ambil bagian dalam pertarungan, seolah-olah dia hanyalah orang lewat. Kalau begitu kami butuh pertolongan Putra Suci. Urto memohon. Jika Erik tidak memasuki lembah itu apa mereka repot-repot pergi ke dalam bahaya? Jelas tindakannya ini terlalu tidak bijaksana. Dengan senyuman di wajahnya, Denny pun mengeluarkan kembali cangkang penyu itu. Setelah beberapa saat, Denny melakukan hal yang sama, dia menggambar sesuatu di udara bebas. Kali ini, Denny yang belum berkata apa-apa, namun Handi sudah melemparkan beberapa batu roh kepadanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.